Tidak ada yang kebetulan dalam angka ini. Knight Frank, lembaga riset kekayaan global yang sudah 2 dekade memetakan pergerakan uang dunia, baru saja menempatkan Indonesia di posisi yang belum pernah ditempati sebelumnya. Negara dengan pertumbuhan populasi orang super kaya tercepat di seluruh dunia. Jumlah orang super kaya Indonesia yang memiliki kekayaan bersih di atas 30 juta dolar AS atau sekitar 539 miliar rupiah saat ini tercatat 3.833 orang. Jumlah ini diperkirakan melonjak 82% menjadi 6.966 orang pada 2031, mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan Polandia, mengalahkan Vietnam, mengalahkan semua. Proyeksi itu bukan rentang waktu yang abstrak. 5 tahun ke depan adalah 5 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Dan jauh-jauh hari, Prabowo sudah menyatakan dengan tegas di Forum Indonesia Economic Outlook 2026 bahwa ekonomi Indonesia akan sangat baik tahun ini. Pertumbuhan orang super kaya global tidak lagi dipimpin oleh nama-nama lama, tapi oleh negara-negara yang sedang matang dengan cepat, seperti Indonesia, Arab Saudi, Polandia, dan Vietnam. Indonesia masuk kategori ini bukan tanpa alasan. Stabilitas politik pasca pemilu 2024 yang terjaga rapi menjadi sinyal pertama. Investor global menghindari ketidakpastian di atas segalanya. Ketika transisi kekuasaan berlangsung tanpa guncangan dan kebijakan strategis tidak balik tiba-tiba, itu dibaca sebagai jaminan bahwa modal yang masuk aman untuk 5 tahun ke depan. Pengakuan itu bahkan datang dari lembaga paling kredibel di dunia. Di panggung World Economic Forum Davos Januari 2026, Prabowo mengutip penilaian IMF secara langsung. The IMF recently described Indonesia as, I quote, a global bright spot with strong economic growth amid a challenging external environment. While the world had faced tightening financial conditions, trade tensions, and political uncertainty, Indonesia continues to grow. Indonesia's economy grew by more than 5% every year over the last decade. And I'm confident that this year our growth will be higher. Our inflation remains at around 2%. Our government deficit is now kept below 3% of our GDP. International institutions did not praise us because of unfounded optimism. They did so because of evidence. They recognize that Indonesia's economy is resilient. Our policies have been and will always be well calibrated. Peace and stability in Indonesia over the years did not happen by chance. Peace and stability in my country did not happen by luck. It happened because we, Indonesia, have and will always continue to choose unity over fragmentation, friendship and collaboration over confrontation, and always friendship over enmity. Keberlanjutan hilirisasi mineral menjadi sinyal kedua. Indonesia menyumbang 40% produksi nikel dunia dengan cadangan terbesar di planet ini. Dan pemerintahan saat ini memilih melanjutkan agenda pengolahan mineral strategis itu. Pasar modal dan sektor energi menjadi 2 motor utama lahirnya orang super kaya baru di Indonesia. Lonjakan valuasi saham, gelombang penawaran umum saham perdana, semua terjadi dalam iklim yang kondusif. Di puncak piramida, nama-nama yang sudah dikenal terus menguat. Prayogo Pangestu dari kayu Kalimantan ke petrokimia, kini ke nikel dan energi baru. Ia tidak menunggu tren. Ia sudah berdiri di sana sebelum tren itu menjadi arus, dan hari ini menjadi wajah paling atas kekayaan Indonesia. Lo Tak Wong memilih batu bara ketika banyak orang meninggalkannya, dan terbukti benar, fluktuasi harga komoditas memang mempengaruhi valuasi, tapi posisinya tetap kokoh di kelompok elit nasional. Keluarga Hartono membuktikan bahwa warisan bisa bertahan hanya dengan satu syarat, tidak berhenti bertransformasi, dari rokok ke bank, dari bank ke ekosistem digital. BCA hari ini adalah argumen hidup bahwa konglomerat Indonesia mampu bersaing di era manapun. Tapi yang lebih menarik adalah lapisan di bawah mereka. Ambang kekayaan 10 juta dolar AS kini ditembus oleh sekitar 8.120 individu, menjadikan kelompok ini motor utama konsumsi kelas atas nasional.
dan jumlah orang kaya Indonesia secara umum diproyeksikan mencapai 235.100 orang pada 2028, naik 32% dari 178.600 orang pada 2023. Piramida kekayaan Indonesia tidak hanya memuncak lebih tinggi, ia menggelembung di tengah, tanda kelas menengah atas yang sedang terbentuk dan mengeras. Populasi orang super kaya di dunia mencapai 713.626 orang pada tahun 2026, naik 32% sejak 2021. Rata-rata 89 orang baru menembus ambang kekayaan 30 juta dolar AS setiap harinya. Amerika Serikat mendominasi dengan menciptakan 41% dari seluruh orang super kaya baru di dunia. Tapi AS adalah raksasa yang sudah mapan, Indonesia bukan. Dan justru disinilah letak keistimewaan angka 82% ini. Ia lahir dari kondisi ekonomi yang sedang dalam fase akselerasi, bukan dari mesin yang sudah lama berputar. Indonesia saat ini menyumbang sekitar 0,3% dari total populasi orang super kaya dunia. Meski tampak kecil, tapi dengan laju pertumbuhan tertinggi di dunia, jarak itu sudah diperpendek dengan cepat. Rekor ini tentu boleh saja dirayakan, tapi juga perlu dibaca dengan jujur. Angka ketimpangan Indonesia memang terlihat membaik di atas kertas, turun dari 0,41 pada 2014 ke 0,38 pada 2024. Prabowo sendiri sudah merumuskan tantangan ini dengan jernih. Di forum IEO 2026, memperkecil jumlah angka kemiskinan adalah tekadnya. We are very determined in our effort to keep up with the rest of the world. You might not have heard this story, but extreme poverty in Indonesia fell to its lowest level in history. I'm determined in the next 4 years we will eradicate extreme poverty and we will bring down poverty as a whole. That is my mission in my life. That is my mission in the remaining years of my life. There is nothing more honorable, there is nothing more satisfying than bringing down poverty and bringing down, eradicating hunger. There is a saying I learned from my elders. One of my elders, very wise man, very honest political leader, he told me, Prabowo, the duty of a leader is very simple. The leader of this country, if you want to be leader of the country, you must work so that the poor and the weak can smile and can laugh. Very simple. What does that mean? If the poor, the weak can smile and can laugh, that means they have hope. That means they see a future. That means their livelihood is being improved. So that is my mission now, to make the poorest of Indonesians, the weakest of Indonesians, smile. Kalimat itu adalah komitmen, sekaligus pengakuan bahwa pekerjaan rumah belum selesai. Trickle down tidak bekerja otomatis. Ia butuh desain kebijakan yang serius, pajak yang lebih progresif, akses modal yang lebih terbuka, dan mobilitas sosial yang lebih nyata. Angka 82% adalah sinyal kepercayaan dunia terhadap Indonesia dan terhadap kepemimpinan yang sedang berjalan. Tugas berikutnya adalah membuktikan bahwa kepercayaan itu layak, tidak hanya di mata investor global di Davos, tapi juga di mata 280 juta rakyat yang menunggu hasilnya sampai ke bawah. Dan Prabowo tentu saja tak akan membiarkan begitu saja mereka yang di bawah. Men of our time.